Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadilah dengan nomor NIM 210-21057, Prodi Akuntansi di Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Darmina Darus MPD. Baiklah teman-teman, saya di sini akan memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari selama saya di semester 1. Disimak baik-baik ya teman-teman. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan daftar isi yang akan kita bahas. Yaitu, bab pertama yaitu membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Bab yang kedua membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Bab yang ketiga membahas tentang kata, istilah, dan diksi. Dan bab keempat membahas tentang kalimat. Pada bab pertama, kita membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Dalam hakikat bahasa Indonesia, terdapat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, adapun perkembangan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia melalui 3 fase selama 81 tahun, yaitu diawali pada tahun 1928 hingga 2009. Fase yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Fase yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Adapun fungsi bahasa Indonesia secara umum, yaitu sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi, dan yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, yang keempat sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Adapun fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang pujian kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang bukti diri nasional. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar wilayah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Yang pertama berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pendidikan. Yang kedua sebagai alat penghubung dalam taraf nasional. Adapun variasi bahasa. Variasi bahasa yaitu ada beberapa macam, yaitu 1. Variasi bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga, variasi bahasa dialektal. Yang keempat, variasi kaum terpelajar. Yang kelima, variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam, variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh, variasi baku tulis dan baku lisan. Dan yang terakhir yaitu variasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kita membahas bab yang kedua, yaitu tentang ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan yang disempurnakan yaitu kaidah bahasa yang mengatur penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Adapun ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Ejaan Van op Huisgen. 2. Ejaan Suewandi. 3. Ejaan Melindo. Dan yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Dalam ejaan terdapat komponen-komponen. Yang pertama yaitu penulisan huruf. Dalam penulisan huruf ini terdiri dari 1. Abjad. 2. Huruf konsonan. 3. Huruf vokal. 4. Huruf diftong yaitu ai, au, oi. Dan yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan seperti k, eng, nya, dan sya. Berikutnya yaitu adapun kegunaan penulisan huruf yaitu 1. Untuk menuliskan kata atau istilah asing. Yang kedua, untuk menuliskan judul buku dan nama majalah. Yang ketiga, untuk menuliskan huruf, kata atau istilah yang dikhususkan. Kemudian yang kedua yaitu penulisan unsur serapan. Pengertian unsur serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Contohnya seperti atlet menjadi atlet yang berasal dari bahasa Belanda. Kedua, coklat menjadi coklat yang berasal dari bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan kata. Penulisan kata merupakan proses penulisan atau menuliskan. Penulisan berasal dari kata dasar tulis. Adapun macam-macam kata terdiri dari 1. Kata dasar, 2. Kata turunan, 3.
bentuk ulang, 4. Gabungan kata, 5. Suku kata, 6. Partikel, 7. Kata depan, di, ke, dan dari, 8. Kata si dan sang, 9. Singkatan dan akronim, 10. Angka dan bilangan, 11. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Yang keempat yaitu pemakaian tanda baca. Apa sih yang dimaksud dengan pemakaian tanda baca itu? Yaitu menunjukkan yang keempat, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yaitu untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya, tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah tanda baca titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Kemudian, kita membahas bab yang ketiga. Bab yang ketiga kita membahas tentang kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata, yaitu menurut bahasa berasal dari kata Sangsekerta, yaitu kata, yang artinya cerita atau dongeng. Namun, menurut istilah yaitu deretan huruf yang diapit oleh kedua. Namun, menurut istilah yaitu deretan huruf yang diapit oleh kedua spasi dan mempunyai satu arti. Adapun contoh kata yang baik dan benar dalam ejaan yaitu Adapun contoh kata yang baik dan benar dalam suatu ejaan yaitu 1. Seperti advokat, 2. Akhlak, 3. Apotek, 4. Atlet, 5. Analisis, 6. Cenderamata, dan yang terakhir definisi. Kemudian kita membahas tentang istilah. Pengertian istilah yaitu gabungan suatu kata yang cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Adapun yang bersifat umum dan khusus. Contohnya seperti kata akomodasi. Kata akomodasi ini dalam bidang kepariwisataan mempunyai makna yang berkaitan dengan fasilitas penginapan dan tempat makan. Namun, pada bidang optik atau pelistrikan mempunyai makna yaitu sebagai penyesuaian lensa dengan cahaya. Kesimpulannya yaitu, karena frekuensi menggunakan kata akomodasi sebagai istilah bidang pariwisata lebih tinggi daripada bidang pelistrikan, maka masyarakat umum lebih mengenal kata akomodasi ini sebagai istilah dalam bidang pariwisata. Kemudian kita membahas tentang diksi. Diksi dengan kata lain pilihan kata, mempunyai arti yaitu pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan si penulis. Pilihan kata yang tepat dapat disampaikan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Adapun fungsi diksi, yang pertama yaitu untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Yang kedua, untuk mempermudah dalam memahami makna suatu kalimat. Yang ketiga, untuk membedakan nuansa makna suatu kata. Kemudian kita membahas bab yang keempat, yaitu bab terakhir tentang kalimat. Pengertian kalimat yaitu satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, yang berupa tulisan maupun lisan. Nah, dalam kalimat ini terdapat unsur-unsur kalimat, yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat perlengkapan, yang kelima, dan yang terakhir keterangan. Dalam kalimat ini terdapat jenis-jenis kalimat, yaitu seperti 1. Kalimat tunggal, 2. Kalimat majemuk, 3. Kalimat lengkap, 4. Kalimat tidak lengkap, 5. Kalimat inersi, dan yang terakhir kalimat permutasi. Nah, dalam kalimat ini terdapat kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Seperti contohnya memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam suatu kalimat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya.